Budidaya ikan cupang sangatlah mudah ya bosku. Hampir semua jenis ikan cupang bisa bosku dibudidayakan atau dipijahkan ya bosku. Dan saya akan budidaya ikan cupang jenis HM atau Halmun ya bosku. Soalnya ikan cupang jenis ini yang paling laku di pasaran ya bosku. Ini indukan bejantannya bosku. Dan untuk indukan betinanya seperti ini ya bosku. Saya akan pijahkan dalam jumlah banyak ya bosku, yaitu 200 pasang ikan cupang jenis HM atau Halmun ini ya bosku. Oke, langsung aja simak di videonya ya bosku. Oke bosku, di video ini saya akan berbagi cara pemijahan ikan cupang dalam jumlah banyak ya bosku, yaitu 200 pasang ikan cupang jenis HM atau Halmun ya bosku. Dan untuk media pemijahannya saya menggunakan kaleng bekas cat itu ya bosku. Dan ini kaleng-kalengnya ada 200 pieces ya bosku. Dan saya isi air setengah dari kaleng-kaleng tersebut ya bosku. Tidak lupa media pemijahannya saya susun dengan rapi biar simple, kerjanya cepat dan efisien bosku. Dan ini indukan cupang HM saya bosku. Saya persiapkan untuk indukan cupang bejantannya ini ada 200 ekor ya bosku. Untuk indukan betinanya sama bosku. Ini saya persiapkan ada 200 ekor juga ya bosku. Oke, selanjutnya kita hanya perlu masukkan indukan ikan jantan dan betina atau satu pasang ke media pemijahannya ya bosku, yaitu ke dalam kaleng bekas cat yang sudah saya isi air setengah dari kaleng tersebut ya bosku. Dan jangan lupa setiap kaleng harus diberi potongan kecil dari daun ketapang ya bosku. Dan jangan lupa juga bosku, daun ketapangnya harus kering ya bosku. Catatan penting sebelum memulai pemijahan, indukan ikan cupang jangan dikasih makan ya bosku. Contoh, besok kita mau memijahkan ikan cupang. Jadi hari ini indukan ikan cupang jangan diberi makan ya bosku. Bahkan waktu kita proses pemijahan ikan cupang juga jangan diberi makan apapun ya bosku. Jadi cukup dibiarkan saja bosku, biar ikan cupangnya kawin dan bertelur ya bosku. Oke bosku, proses pemijahannya sangat simpel seperti ini saja ya bosku. Dan saya menggunakan media pemijahan dengan kaleng bekas ini juga simpel bosku. Tidak perlu membutuhkan tempat yang luas bosku. Tinggal disusun saja sampai agak tinggi, selesai bosku. Oke, selanjutnya setelah semua indukan ikan cupang sudah masuk ke dalam media pemijahannya dan satu kaleng diisi satu pasang ikan cupang dan diberi potongan kecil daun ketapang yang sudah kering. Selanjutnya kita hanya perlu tutup saja bosku bagian atas sendiri kaleng yang berisi indukan ikan cupang jantan dan betinanya ya bosku. Tutupnya juga menggunakan kaleng bekas bosku. Fungsinya indukan ikan cupang biar tidak terganggu dalam proses kawin sampai bertelur ya bosku. Oke bosku, bagian atas sudah saya tutup semua menggunakan kaleng bekas ya bosku. Dan ini sudah jangan diganggu selama 4 hari ya bosku, biar ikan cupangnya kawin dan bertelur ya bosku. Dan juga jangan diberi makan loh bosku indukan ikan cupangnya. Jadi biarkan saja bosku selama 4 hari ya bosku. Syukurlah bosku, setelah 4 hari dan sekarang sudah masuk hari ke-5, kita cek langsung bosku ikan cupangnya. Dan syukurlah bosku, ikan cupangnya mau kawin dan bertelur ya bosku. Dan langsung saja kita bongkar bosku.
Kita ambil satu persatu indukan pejantannya dan betinanya ya bosku. Jadi biar kerjanya simpel dan cepat, kita hanya perlu menyediakan dua tempat wadah ya bosku, untuk ikan pejantan dan ikan betinanya ya bosku. Jadi dibongkar satu persatu dan dicek ya bosku. Yang sudah menetas dan menjadi buraya ikan cupang kita pisah dan susun kembali ya bosku. Proses bongkar dan cek satu persatu pemijahan ikan cupang ini agak lama sedikit bosku. Jadi tidak usah terburu-terburu ya bosku. Dan nanti akan kelihatan bosku, dari 200 pasang kita pijahkan yang berhasil berapa dan yang gagal berapa ya bosku. Nah, ini ada satu pasang yang sudah kawin tapi masih bertelur bosku. Jadi cukup ambil betinanya dan biarkan pejantannya saja bosku. Oke bosku, lanjut. Kita cek satu persatu dan kita bongkar satu persatu juga ya bosku. Ini kita bongkar agak lama bosku. Soalnya ada 200 kaleng bosku. Jadi ya pelan-pelan saja bosku. Yang paling penting kalau sudah masuk hari kelima seperti ini, kita harus cepat-cepat ambil indukan pejantan dan betinanya ya bosku. Kalau enggak nanti buraya atau larva ikan cupangnya bisa dimakan kembali sama indukan ikan cupangnya ini bosku. Jadi hari kelima ini kita hanya perlu cek dan bongkar mana yang berhasil dipijahin dan mana yang tidak berhasil dipijahin ya bosku. Dan untuk potongan daun ketapangnya jangan dibuang dulu bosku, biarkan saja. Jadi kita fokus susun kaleng yang berisi buraya atau larva-larva ikan cupangnya ya bosku. Pemijahan ikan cupang ini sangat mudah dan simpel ya bosku. Dan hampir semua jenis ikan cupang bisa dipijahkan bosku. Dan untuk caranya semua sama. Ya simpel seperti ini bosku. Kerjanya tidak berat bosku, tapi banyak bosku. Jadi pelan-pelan saja ya bosku. Kita bongkar satu persatu dan kita cek satu persatu. Jangan sampai terlewat ya bosku. Dan misal ada satu atau dua pasang ikan cupang yang berantem dan gagal dipijahin, itu wajar ya bosku dan tidak apa-apa ya bosku. Nah, ini lumayan banyak bosku. Jadi kalau ditanya satu pasang ikan cupang bisa menghasilkan berapa buraya atau larva-larva ikan cupang? Oke bosku, rata-rata 400 ekor ya bosku. Syukurlah bosku, akhirnya selesai juga bongkar dan cek satu persatu pemijahan ikan cupangnya ya bosku. Dan syukurlah juga bosku, kita mijahin 200 pasang ikan cupang yang jadi buraya ada 130 pasang ya bosku. Dan yang gagal dipijahkan ada 67 pasang bosku. Dan 3 pasangnya lagi mau kawin dan masih bertelur ya bosku. Jadi yang masih bertelur dan belum sampai menetas menjadi buraya indukan ikan cupang betinanya kita ambil ya bosku. Dan untuk indukan ikan jantannya dibiarkan saja bosku. Nanti hanya perlu menunggu 24 jam telur-telurnya akan menetas menjadi buraya ikan cupang ya bosku. Baru indukan ikan jantannya kita ambil ya bosku. Oke bosku, selanjutnya setelah kita susun media pemijahannya atau kaleng yang berisi buraya ikan cupang ini, kita hanya perlu tutup kembali bosku bagian paling atas media pemijahannya ini ya bosku. Dan cukup dibiarkan saja selama 2 hari bosku. Dan bosku nggak usah khawatir
Buraya ikan cupangnya juga jangan dikasih makan apapun ya bosku. Jadi cukup dibiarkan saja bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-7 ya bosku. Dan kita juga sudah menunggu selama 2 hari dari bongkar media pemijahannya kemarin ya bosku. Dan di hari ke-7 ini potongan daun ketapangnya dibuang saja bosku. Dan di hari ke-7 ini kita akan pindahkan buraya ikan cupang ini ke kolam pembesaran ya bosku. Jadi untuk proses pemijahan ikan cupang membutuhkan waktu 7 hari ya bosku, atau 1 minggu bosku. Syukurlah bosku, buraya ikan cupangnya ya lumayan banyak bosku. Ini belum maksimal sih bosku. Biasanya buraya ikan cupangnya lebih dari ini dan lebih maksimal lagi bosku. Tapi tidak apa-apa bosku. Ya apapun yang terjadi harus tetap bersyukur ya bosku. Dan nanti buraya ikan cupangnya langsung kita kasih makan setelah kita pindahkan ke kolam pembesaran ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita persiapkan kolam pembesarannya ya bosku. Dan untuk kolam pembesarannya ini tidak perlu terlalu besar ya bosku. Soalnya buraya ikan cupang itu kecil sekali bosku. Dan untuk kain sarangan paralon pembuangannya juga sudah saya persiapkan ya bosku. Langsung aja kita pasang bosku. Dan langsung saja kita isi airnya ya bosku. Langsung saja kita isi airnya ya bosku. Dan untuk masalah air kita tidak perlu endapkan air terlebih dahulu ya bosku. Jadi langsung saja bosku menggunakan air langsung dari sumur ya bosku. Dan untuk ketinggian airnya cukup 25 cm sampai 30 cm saja ya bosku. Oke bosku, setelah sudah dipersiapkan kolam pembesarannya, langsung saja kita pindahkan dan masukkan buraya ikan cupangnya ini ke kolam pembesaran ya bosku. Dan untuk masukinya pelan-pelan saja bosku. Jadi saya pindahkan dan masukkan 133 kaleng yang berisi buraya ikan cupang ya bosku. Dan ini kolam pembesarannya panjang kolam 3 meter dan lebar kolam 1 meter. Walah, nanti kalau burayanya sudah agak besar dikit, ini kolam pasti penuh dengan bibit ikan cupang jenis halmon ya bosku. Oke bosku, selanjutnya kolam pembesaran saya kasih 2 daun pisang ya bosku. Tujuannya biar kolam nggak terlalu kena panas terik matahari bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-14 ya bosku. Jadi 7 hari sudah berlalu bosku. Dan untuk pemberian pakan buraya ikan cupangnya, saya menggunakan alternatif pakan alami yang bernama lemut atau lemuk ya bosku. Biasa orang Jawa Timur sebutnya bosku. Dan misal bosku pengen tahu caranya, boleh bosku simak langsung di video panjang saya. Cara pembuatan lemuk atau kutu air atau infusoria ya bosku.
makanan alami segala jenis bibit ikan hias ya bosku. Dan itu gratis bosku. Dan cara buatnya juga simple dan sangat mudah sekali bosku. Bahkan di video itu saya juga jelaskan dan langsung praktekkan ya bosku, beserta cara ambil dan tinggal kasih makan ke buraya ikan cupang ya bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-20 ya bosku. Jadi 6 hari sudah berlalu bosku. Dan ini saya minta maaf ya bosku, cuma videoin satu kolam bosku. Soalnya pemijahan 200 pasang ikan cupang menghasilkan bibit ikan cupang hampir 80.000 ekor bibit ikan cupang jenis halmon ya bosku. Jadi tidak muat kalau hanya menggunakan satu kolam pembesaran saja bosku. Malah yang ada saya bagi menjadi 5 kolam bosku. Ya biar enak saya jelasinnya, jadi satu kolam ini saja ya bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-30 ya bosku. Jadi ini malah tambah sedikit bosku. 10 hari sudah berlalu ya bosku. Dan ini ikan cupang jenis halmonnya sudah bukan lagi disebut buraya ikan cupang atau bibit ikan cupang ya bosku. Melainkan ini sudah menjadi ikan cupang remaja ya bosku. Dan ikan cupang remaja ini sudah bisa dijual loh bosku. Untuk harga per satu ekornya Rp1.000 ya bosku. Kalau ditanya loh kok murah? Iya bosku, kan saya petani langsung bosku. Jadi dengan harga segitu bagi saya seorang petani budidaya ikan cupang sudah sangat besar dan mahal ya bosku. Jadi kenapa bang kok mijahin ikan cupang jenis halmon? Iya bosku, soalnya ikan cupang jenis halmon ini yang paling laku di pasaran ya bosku. Makanya saya merekomendasikan untuk memijahkan ikan cupang jenis halmon ini ya bosku. Untuk cara pemijahannya simpel bosku. Dan untuk perawatannya juga sangat simpel bosku. Jadi makanya ikan cupang jenis halmon ini paling laku di pasar ya bosku. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami ya sama bosku-bosku semuanya. Dan semoga juga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi ilmu yang berkah ya bosku. Dan saya percaya bosku, setiap orang mempunyai rezeki masing-masing ya bosku. Dan untuk bosku-bosku semuanya, misal ada hal yang belum paham atau hal yang belum dimengerti, boleh bosku sampaikan di kolom komentar ya bosku. Saya akan balas satu persatu sebisa saya dan semaksimal saya ya bosku. Jadi jangan sungkan-sungkan bosku. Saya juga masih belajar kok bosku, dan sama sekali belum bisa apa-apa ya bosku.